warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pewarisan sifat dalam pemuliaan dan juga kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi genetik sebagai dasar daripada pewarisan sifat. Nah, sekarang apakah kemudian anak-anak itu pernah memperhatikan teman-teman kalian dan kemudian kalian ternyata menjumpai adanya perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri-ciri yang lainnya di antara mereka. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Dari mana ciri-cirimu dan juga ciri-ciri dari teman-temanmu tadi? Agar kamu dapat memahami tentang hal tersebut, mari kita pelajari bab ini itu dengan cermat dan penuh semangat. Nah, yang pertama kita akan belajar apa saja sih penyusun daripada materi genetik itu. Nah, sebelum kita belajar penyusun materi genetik ini, akan lebih baiknya kalian itu memperhatikan teman-teman kalian. Nah, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana bentuk rambutnya, bentuk wajahnya, bentuk hidung, dan juga warna kulitnya. Tentu ya, setelah kalian kemudian mengamati, maka kalian akan melihat bahwa ternyata kamu dan juga temanmu itu memiliki banyak sekali perbedaan ciri atau sifat. Nah, ada yang tinggi postur tubuhnya, ada yang pendek, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang juga bergelombang. Wajahnya ada yang bulat, ada pula yang lonjong, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang coklat. Nah, ternyata adanya perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu. Nah, apakah sesuatu itu? Sesuatu itu adalah gen ya, anak-anak Ibu, yang itu diwarisi dari orang tua kita. Nah, dengan peran daripada gen inilah ada yang namanya ciri-ciri tubuh kita yang kemudian mirip dengan orang tua kita. Nah, sebelum kita membahas tentang penyusun daripada materi genetik, akankah lebih baiknya kalau kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya gen-gen tadi. Kekurangan satu gen saja itu dapat menyebabkan kelainan pada ciri tubuh kita. Nah, sekarang tahukah kalian apa itu gen? Kemudian di mana letaknya? Bagaimana proses pewarisan gen dari orang tua kepada keturunannya? Kemudian dapatkah kita mengubah gen-gen suatu makhluk hidup? Nah, ayo kita kemudian melihat lagi materi ini dengan penuh antusias ya anak-anak. Nah, jadi di dalam materi ini, yaitu penyusun materi genetik, dia adalah yang pertama yang harus kalian pahami bahwa genetik dia memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pewarisan sifat. Nah, jadi dia itu adalah pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup. Nah, di dalam gen tadi ada yang kemudian kita sebut sebagai kromosom. Nah, jadi sebenarnya ada molekul yang dia itu berperan sebagai materi genetik, yaitu asam nukleat. Nah, asam nukleat itu ada dua, ada DNA, ada RNA. Nah, kemudian DNA tadi terletak di dalam inti sel. Nah, adapun DNA yang dia terdapat di dalam inti sel, dia itu adalah untaian yang sangat panjang. Nah, dia adalah untaian yang sangat panjang, yang kemudian DNA yang melilit protein tadi kita menyebutnya sebagai protein histon. Nah, seuntai DNA tadi kita kemudian mengenalnya sebagai kromosom yang tadi kita sebut sebagai pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup. Nah, apa itu kromosom? Kromosom itu dia adalah suatu struktur yang yaitu berbentuk batang yang dia terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan juga asam nukleat. Kemudian bagaimana struktur kromosom yang dia itu ada DNA dan RNA-nya?
Nah, maka sebenarnya yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa penemuan struktur DNA itu tidak lepas dari penelitian seorang peneliti yang bernama Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin, yang mereka itu menemukan teknik kristalografi, sehingga kemudian berdasarkan penelitian mereka mengemukakan bahwasanya DNA itu memiliki struktur, yaitu seperti untai ganda ya, seperti untai ganda yang dia itu membentuk helix atau bentuknya itu seperti ulir. Nah ini ya, seperti ulir atau seperti helix. Nah, asam nukleat baik DNA ataupun RNA dia terdiri dari subunit namanya nukleotida. Nukleotida yang masing-masing itu tersusun atas gugus fosfat. Nah, jadi DNA dan RNA itu masing-masing dia memiliki yang namanya gugus fosfat. Kemudian memiliki gula. Kalau DNA itu namanya deoksiribosa, sedangkan RNA namanya ribosa. Dan yang terakhir dia memiliki basa nitrogen. Nah, DNA itu basa nitrogennya disebut dengan purin, yaitu adenin dan guanin serta pirimidin, sitosin dan timin. Nah, sedangkan kalau RNA purinnya adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya itu adalah urasil dan juga sitosin. Nah, biasanya kita menyingkat ya untuk basa nitrogennya milik DNA ataupun RNA ini, adenin kita singkat dengan A, sedangkan timin itu kita singkat dengan T, guanin kita singkat dengan G, sitosin kita singkat dengan C. Nah, jadi kalau kita kemudian memperhatikan, maka lihat gambarnya ini adalah struktur daripada DNA, double helix ya. Nah, kalau RNA itu seperti ulir, atau seperti helix. Kalau DNA itu double helix. Nah, jadi masing-masingnya itu dia memiliki struktur ya, struktur masing-masing. Ada 3 pembedanya, yaitu gugus fosfatnya, gula pentosanya, dan juga basa nitrogennya. Nah, jadi segmen DNA yang mengode itu kita namakan dengan gen. Nah, itulah yang nanti akan mengode sifat-sifat tertentu dari makhluk hidup. Gen itu fungsinya mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Nah, gen yang terletak pada lokus yang berkesesuaian dengan pasangan kromosom homolog itu kita menyebutnya sebagai alel. Nah, itu adalah materi pendahuluan sebelum kita mempelajari tentang materi yang selanjutnya, yaitu apa sih peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat itu adalah untuk apa kita mempelajarinya? Itu untuk kemudian lebih memahami pengaruh materi genetik terhadap ciri dari setiap makhluk hidup. Nah, karena ternyata materi genetik itu berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Nah, jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tampak, kita menyebutnya sebagai genotip, berarti dia tampak dari luar. Ada yang maksudnya tidak tampak dari luar disebut genotip, dan yang tampak dari luar itu kita sebut sebagai fenotip ya. Nah, jadi ada genotip yang tidak tampak dari luar dan fenotip yang tampak dari luar. Nah, itu biasanya yang tadi ya, yang fenotip yang tampak dari luar itulah yang sering kita lihat ya, ciri-ciri yang kita lihat secara kasat mata. Nah, jadi kalau misalkan contoh ya, ada orang tua itu memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Nah, maka bisa sangat besar kemungkinan anak-anaknya itu akan memiliki jenis cuping telinga yang juga melekat. Atau kemudian ada yang hidungnya mancung. Nah, maka akan besar kemungkinan juga anak-anaknya itu akan demikian. Nah, di sana itu membuktikan bahwa dalam pewarisan sifat itu ada yang disebut dengan sifat dominan, ada yang disebut dengan sifat resesif tadi ya. Kalau dominan dia itu tampaknya, dominan itu mendominasi
sifat-sifat yang lain. Sedangkan resesif itu adalah sifat-sifat yang kalah ya oleh sifat dominan. Nah, biasanya untuk dominan kita memberi kode dengan huruf besar. A besar atau B besar atau Y besar ya, tergantung, terserah saja. Sedangkan kalau yang resesif kita beri kode atau beri tanda dengan huruf kecil. Nah, kalau dominannya itu adalah huruf besar A, maka resesifnya adalah huruf kecil A. Nah, ada dua ya yang namanya gen itu, ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Kalau homozigot yaitu sama, terdiri dari satu zigot saja. Kalau heterozigot itu ada dua gen ya. Ini kan A besar itu homozigot artinya. Sedangkan kalau heterozigot itu ada A besar, ada A kecil. Nah, baik di situ. Nah, sampai di sana. Nah, nanti untuk selanjutnya ini akan menjadi bekal kalian itu untuk mempelajari pewarisan sifat hukum Mendel ya, hukum pewarisan sifat yang nanti akan kita pelajari pada minggu depan. Nah, jadi yang harus kalian ingat itu adalah bahwasanya gen itu tadi ya kita beri dengan lambang huruf tertentu. Gen dominan dapat kita tulis dengan huruf besar atau huruf kapital, sedangkan gen resesif tadi kita beri kode atau lambang dengan huruf kecil. Nah, itu ya. Karakter misalnya tadi cuping telinga atau hidung mancung. Nah, itu adalah gen yang dominan, maka kita beri dia huruf besar. Nah, sedangkan yang karakternya lemah tadi ya, tidak terlihat, itu kita beri huruf kecil, resesif. Nah, itu. Nah, jadi bentuk-bentuk perwujudan sifat yang bisa kita lihat sehari-hari, bisa kita lihat langsung, kita menyebutnya tadi dengan fenotip ya, anak-anak, fenotip. Nah, jadi entah itu warna kulit, rambut, cuping telinga tadi ya, bentuk hidung, bentuk wajah, itu kita sebut dengan fenotip. Nah, jadi itu adalah perwujudan daripada ekspresi gen. Nah, tapi sebaliknya ketika kemudian ada sifat-sifat makhluk hidup yang kemudian tidak kita lihat atau tidak tampak, kita menyebutnya sebagai genotip. Jadi bisa membedakan ya antara fenotip dengan genotip. Nah, kemudian yang terakhir tadi ya, sama seperti pelajaran yang sebelumnya terkait dengan sel. Nah, untuk kromosom yang berpasangan kita menyebutnya sebagai diploid, sedangkan kromosom yang dia itu tidak berpasangan kita menyebutnya haploid. Diploid itu di ya, dua, haploid itu sendirian. Nah, kita kemudian memberikan simbol untuk diploid itu 2N, sedangkan untuk haploid kita beri simbol N. Nah, nanti selanjutnya untuk pembelajaran hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat, kalian nanti akan mengenal istilah parental dan juga filial. Parental itu P itu berarti adalah orang tua atau induk, sedangkan filial itu adalah keturunan. Nah, dalam proses pewarisan sifat kita menyebutnya sebagai filial, kita beri lambang F. Demikian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Silahkan dibaca kembali buku yang sudah kalian miliki di rumah, yaitu buku siswa, untuk lebih memperdalam materi tentang genetik ini. Karena ini sangat penting untuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu hukum pewarisan sifat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.